nggak hanya soal uang aja ya gitu ya Mbak Atalia ya, tapi juga tentang sosial ya. Ya, Ini dari apa nih yang bikin Mbak Atalia tertarik ya, sebelum nanti kita akan ada sesi tanya jawab Mbak di akhir, tapi mungkin saya pengen tanya dulu sedikit terkait dengan tadi, bisnis tuh nggak hanya soal uang, tapi juga soal sosial. Gimana Mbak? jadi itu kalau misalnya kita, apalagi kita sekarang tuh mau memasuki namanya Society 5.0, nggak zaman lagi nih bisnis tuh yang cuman menghasilkan profit, tapi kita juga harus memberikan dampak entah terhadap masyarakat, entah terhadap lingkungan. Jadi kayak untuk bisnis yang menurut aku ngetren sekarang tuh justru bukan bisnis yang itu tuh hanya untuk menguntungkan perusahaan itu sendiri, cuman juga yang bisa memberikan dampak dan juga menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dengan begitu kayak kita bisa yakin kalau misalnya bisnis kita tuh juga visible karena ternyata bisnis kita tuh bisa membantu loh untuk masyarakat dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat tersebut. Oke, baik. Nah, buat Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh pertanyaannya ditulis di chat Zoom. Untuk nanti saya akan bacakan pertanyaannya di sesi tanya jawab setelah para narasumber menyampaikan paparannya ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Atalia. Oke, sekarang kita masuk ke pembicara yang kedua. Namanya Mbak Siti Farah Mutia. Halo Mbak Siti. Halo. Halo, saya panggilnya apa nih? Mbak Siti, Mbak Farah, Mbak Mutia? Farah. Mbak Farah, oke. Iya. Oke, gimana kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman di sini juga sehat dan semangat untuk mendengarkan paparan dari Mbak Farah ya. Mbak Siti Farah Mutia ini adalah founder and project leader for Betric yang kalau saya baca tuh punya banyak prestasi. Ini kalau saya bacain prestasinya nanti habis waktunya nih Mbak gitu ya untuk paparannya. Ini Mbak Sarah ini baru lulus 2020 ini ya Mbak Farah ya? Betul. Oke, fresh graduate sekali ya. Ini ada salah satu prestasi yang pernah dicapai oleh Mbak Farah, yaitu sebagai runner-up business case competition di Imanta Universitas Tarumanegara Jakarta. Oke ya. Oke, ini nggak sabar nih buat saya dan Bapak Ibu serta teman-teman yang ada di sesi seminar ini ingin mendengarkan cerita pengalaman, mungkin bagi-bagi tipsnya dari Mbak Farah buat kita semua. Yang temanya mengoptimalkan peluang membangun bisnis teknologi di bidang energi manajemen. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Mbak Farah. Oke, selamat pagi. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Farah, founder dan CEO dari Ford Betric. Nah, alhamdulillah baru lulus tahun ini nih di wisuda online Oktober kemarin, ya walaupun wisuda online. Kegiatan online yang kita lakukan semuanya dikarenakan kondisi, saya harap teman-teman tetap menjaga kesehatan dan aktivitas walaupun dari rumah masing-masing. Dan teman-teman di sini mungkin yang sudah hadir berasal dari berbagai daerah. Saya sendiri Farah, berasal cukup jauh dari Aceh. Nah, teman-teman yang ikut webinar yang mau sharing-sharing hari ini, mungkin pernah kepikiran nih untuk bikin bisnis sendiri, pengen punya perusahaan sendiri. Nah, saya pun begitu masuk ke SBM ITB, bercita-cita banget nih pengen punya bisnis sendiri. Yang alhamdulillah berkat pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya dapat selama masa kuliah, now I'm working with my own business project bersama tim For Betric. Nah, For Betric sendiri adalah singkatan dari For Better Electricity yang memiliki value untuk bagaimana sih menciptakan penghematan massal karena listrik di Indonesia konsumsinya tumbuh secara signifikan setiap tahunnya. Nah, hari ini aku akan sedikit sharing tentang pengalaman membangun For Betric selama masa kuliah dan juga bagaimana membangun bisnis di sektor teknologi, terutama di bidang energi dan IoT, yaitu Internet of Things. Nah, For Betric sendiri adalah perusahaan yang menyediakan Internet of Things. Nah, fokusnya ada pada efisiensi energi di berbagai jenis bangunan. Produk For Betric memungkinkan pengguna untuk mengontrol, memantau, dan penggunaan listrik melalui satu aplikasi di smartphone. Selama masa kuliah, saya aktif menjadikan For Betric sebagai media belajar, terutama bagaimana mengembangkan bisnis di sektor teknologi. Dalam perjalanannya sendiri, For Betric berhasil mencapai berbagai prestasi nasional, salah satunya menjadi runner-up di kegiatan Shell Live Wire pada
Agustus 2020 lalu. Nah, journey atau perjalanan Forbetric sebenarnya berawal dari salah satu mata kuliah teknologi based business yang dilanjutkan dengan berbagai mata kuliah lainnya, di mana mahasiswa diharuskan untuk menjalankan sebuah bisnis secara berkelompok dan mengembangkan dari sebuah ide atau gagasan bisnis menjadi sebuah produk teknologi yang siap komersial. Nah, awalnya tidak mudah untuk menjalankan bisnis di bidang teknologi, karena saya sendiri bersama beberapa tim Forbetric memiliki latar belakang bisnis. Dan dengan bergabungnya dua anggota tim lain yang berlatar belakang engineer, yang ahli dalam software dan hardware development, Forbetric pun memulai perjalanannya dengan melakukan feasibility study, business plan, hingga test market. Tapi saya dan teman-teman berkiat untuk tidak hanya mempelajari itu di dalam kelas. Yang tadinya cuma mata kuliah, kami pun mulai mengimplementasikan ilmu yang didapat di kelas keluar mata kuliah, yaitu mulai mengeksekusi dan menjalankan bisnis secara serius dan bertahap. Kami pun berhasil untuk memenangkan berbagai lomba dan mengikuti kegiatan nasional selama masa kuliah. Nah, kegiatan yang pernah diikuti, kilas balik adalah mulai dari lomba paper PLN yang dihadiri oleh direktur-direktur dan orang-orang penting di stakeholder PLN, yang kemudian juga pernah mengikuti Expo Habibie Festival, pameran bisnis yang dilaksanakan di Batam, lomba Ecopreneur Undip, dan juga tergabung menjadi salah satu inkubasi atau bisnis yang dibimbing oleh New Energy Nexus yang merupakan salah satu inkubator yang bergerak di bidang energi dan juga berbagai kegiatan lainnya. Berikut sedikit kilas balik perjalanan Forbetric di berbagai event nasional. Dan semua kegiatan ini berlangsung semasa kuliah, yang artinya saya dan tim mencoba membagi waktu menjadi mahasiswa, membagi waktu untuk mengembangkan bisnis di dalam mata kuliah dan juga mengembangkan bisnis di luar mata kuliah dengan mengikuti berbagai kegiatan. Di sebelah kiri, saya dan tim Forbetric terpilih menjadi salah satu dari hanya 3 tim yang berangkat mewakili ITB ke pameran bisnis mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti di Batam pada tahun 2019 lalu. Di sebelah kanan merupakan kegiatan pameran Habibie Festival yang merupakan pameran teknologi terbesar di Indonesia. Dan berikutnya ada salah satu kegiatan yang tidak kalah menariknya, yaitu Shell LiveWire Bootcamp, yang kegiatannya berlangsung hampir selama 6 bulan lamanya. Dan di sana bootcamp-nya mengajarkan banyak hal bagaimana melihat aspek bisnis dan juga aspek teknologi dalam membangun suatu startup energi, yang akhirnya ditutup dengan pitching day yang alhamdulillah Forbetric mendapatkan juara 2. Selanjutnya adalah foto kegiatan Forbetric di sebelah kanan, yaitu kegiatan pitching, terpilihnya Forbetric sebagai salah satu tenan incubator di New Energy Nexus setelah melakukan tahap pitching, MOU, dan segala tahapan lainnya. Dan alhamdulillah organisasi ini sendiri tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai pelosok dunia seperti di negara-negara di Asia Tenggara dan juga di negara Eropa. Sehingga banyak kegiatan ini yang membuka networking dan juga membuka ilmu pengetahuan baru bagi tim Forbetric untuk terus berkembang ke depannya. Dengan mengikuti berbagai lomba dan kegiatan, alhamdulillah Forbetric mendapat penghargaan yang disediakan yang diberi oleh SBM ITB sendiri, yaitu kami mendapat Business Innovator Award yang dinobatkan pada hari kelulusan. Dan juga mendapat penghargaan dari ITB, yaitu berbentuk penghargaan Ganesha Karsa yang diumumkan pada sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru pada 2019 lalu. Berkat kerjasama tim yang baik, tim Forbetric berhasil mengantarkan berbagai kegiatan yang artinya mungkin teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa ataupun mau masuk ke SBM, artinya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti, banyak lomba-lomba yang bisa kita ikuti yang merupakan sebuah media pembelajaran. Dengan adanya kegiatan tersebut, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di kelas dapat diimplementasikan dan coba diuji di luar kelas. Nah, sekarang mungkin saya akan membahas tentang apa sih yang sebenarnya saya dan tim Forbetric perjuangkan dan apa saja yang menjadi concern-concern dari Forbetric. Nah, as a general purpose, Forbetric is standing for creating a happily ever after electricity di Indonesia. And why should energy management? Urgensi yang melatar belakangi saya dan tim membangun bisnis ini adalah adanya pemborosan listrik yang terjadi secara massal di Indonesia, dibarengi dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang terus meningkat setiap tahunnya,
yaitu di Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 30% pada tahun 2027 mencapai hampir 93 juta pengguna. Namun, masalah yang timbul adalah pemborosan listrik 80%-nya disebabkan oleh faktor human error, yaitu meninggalkan alat elektronik menyala saat tidak terpakai. Nah, masalah ini timbul sehingga terjadinya pemborosan listrik secara massal dan juga tagihan listrik yang sering membengkak karena pemakaian alat elektronik yang tidak terkontrol. So that energy efficiency will be the key to build a reliable and sustainable energy system for the future of Southeast Asia. Forbetric hadir sebagai produk smart home yang fokus di bidang energi efisiensi. Dan tidak hanya di bidang energi, tapi produk ini merupakan sebuah produk yang ada di ranah smart home. Dan tren dari smart home sendiri menunjukkan tren yang sangat signifikan, yaitu produsen perangkat keras untuk jaringan internet di dunia memprediksi sebanyak 50 miliar perangkat akan saling terkoneksi melalui internet di seluruh dunia hingga 2020. Dan pasar smart home secara global bernilai sebesar 24 miliar US dollar, di mana 20% hunian tempat tinggal di seluruh dunia termasuk Indonesia akan menjadi rumah pintar pada tahun 2025. Nah, pasar smart home secara global akan menunjukkan potensi IoT menjadi peluang bisnis yang besar dan juga di Indonesia ini merupakan sebuah potensi yang cukup besar. Forbetric hadir sebagai smart home di bidang energi memiliki beberapa value utama yang ditawarkan. Karena memang bisnis tidak hanya tentang gaining profit, tapi juga ada hal-hal yang harus ditawarkan yang menjadi untuk memecahkan masalah dan value yang ditawarkan. Nah, Forbetric memiliki fitur dan desain yang desain dengan sangat user friendly, sehingga pengguna dapat dengan mudah untuk on-off penggunaan alat perangkat listrik melalui hanya satu aplikasi. Sehingga pengguna juga bisa mengatur, men-schedule atau menjadwal beroperasinya seluruh alat elektronik kapan saja dan di mana saja. Pengguna juga dapat laporan penggunaan listrik dan estimasi pembayaran listrik setiap hari, minggu, dan bulannya. Sehingga mereka bisa mengontrol berapa sih pengeluaran listrik yang mereka targetkan setiap bulannya, dan mereka juga akan mendapat fitur rekomendasi terkait penggunaan listrik di bangunan, dan juga dapat diakses melalui satu aplikasi ini. Nah, produk yang tim Forbetric develop yaitu ada smart socket yang fungsinya bisa dihubungkan ke setiap elektronik yang ingin dikontrol seperti AC, kulkas, pompa air. Sehingga apabila dikonekkan ke smart socket, pengguna bisa mengetahui berapa listrik yang dihabiskan, berapa daya, dan berapa biayanya secara real time. Dan juga ada produk Smart MCB, yaitu produk yang dihubungkan dengan panel listrik rumah sehingga memiliki fungsi untuk memonitor listrik secara keseluruhan dan juga bisa memprediksi kapan akan habisnya token listrik sehingga tidak lagi terjadi padam atau mati listrik pada rumah-rumah secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya kami juga mendevelop aplikasi yang ada di smartphone, di iOS dan juga di Android. Nah, dalam mengembangkan bisnis sebenarnya banyak sekali pelajaran yang saya dapat selama masa kuliah, terutama Forbetric belajar bagaimana sih cara membuat bisnis plan, karena apabila teman-teman mau memulai bisnis harus adanya plan yang jelas dan juga plan yang bisa dieksekusi melalui berbagai jenis tools. Tools yang awal sekali saya gunakan yaitu tools seperti bisnis model Canvas. Kedua, saya dan tim juga belajar membangun pola pikir untuk menjalankan bisnis berdasarkan riset atau database. Artinya data-data atau bisnis yang dibangun sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga human centric dengan pembangunan produk dengan menggunakan agile system. Berikutnya, kegiatan melatih tim agar tetap menjadi tim yang cepat tanggap terhadap perubahan. Hal ini sebagai kunci untuk menciptakan solusi yang berpusat pada market dan relevan untuk membantu masalah dan kebutuhan masyarakat dengan solusi bisnis yang kita tawarkan. Ada beberapa topik utama yang saya simpulkan, apa-apa saja sih kiat-kiat mungkin kegiatan yang harus dilakukan secara bertahap oleh pelaku bisnis apabila ingin membangun sebuah perusahaan. Yang pertama adalah langkah problem solution fit. Problem solution fit sendiri merupakan tahap di mana suatu startup sedang melakukan validasi bahwa masalah yang kita angkat dengan solusi yang ditawarkan tersebut adalah hal yang relevan atau sesuai. Langkah-langkahnya adalah dengan memetakan apa saja sih yang menjadi masalah customer dengan menggunakan value proposition Canvas sebagai tools-nya. Kedua, membuat value proposition dan value innovation yang menjadi dasar untuk menciptakan model bisnis yang disruptif.
Ketiga, melakukan riset pasar yang tepat, segmentasi, hingga user persona. Saya dan tim belajar mengaplikasikan materi yang diberikan langsung kepada target market yang dicapai dengan langsung datang kepada target market di tempat mereka berada. Nah, untuk mengembangkan mindset, pelaku bisnis juga memiliki tools yaitu entrepreneurial self-assessment. Metode ini penting untuk mengetahui bagaimana sih cara suatu tim membangun pola kerja yang efektif. Kiat berikutnya adalah kegiatan product market fit. Kegiatan ini sangatlah penting untuk memvalidasi apakah gagasan ide yang kita tawarkan, yang kita rancang sudah memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen. Nah, tahapan penting ini penting untuk dilakukan mendapatkan feedback. Kita juga bisa mendapatkan bagaimana sih saran-saran yang diberikan oleh calon customer kita. Juga kita melakukan testing solusi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila belum, kita bisa melakukan secara iteratif solusi-solusi dan fitur-fitur yang mereka perlukan. Dalam proses validasi dan development, saya dan tim belajar untuk menggunakan agile philosophy. Gunanya untuk mengembangkan solusi yang memiliki perubahan yang cepat dan proses yang iteratif dan juga incremental. Berikut contoh produk development yang dilakukan tim Forbetric yang mulai awalnya hanya prototyping dengan ukuran cukup besar, kita memvalidasi apakah sudah memenuhi minimum viable product. Karena apabila produk dilakukan secara iteratif, itu akan terus berkembang secara berkala sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk Forbetric juga awalnya secara software hanya berada pada website yang kemudian kami terus kembangkan menjadi software yang awalnya di Android juga akan terus dikembangkan untuk ada di sistem iOS. Nah, pembelajaran penting lainnya adalah saat Forbetric atau tim-tim startup lainnya ingin adanya pertumbuhan secara pesat. Nah, suatu bisnis tentu membutuhkan dana untuk merunning atau menjalankan bisnisnya. Sehingga kita perlu mempersiapkan dan merumuskan ide bisnis menjadi sebuah rencana matang, dan rencana tersebut dirangkum dalam suatu bentuk pitch deck. Presentasi yang disiapkan untuk bertemu investor yang mencangkup beberapa poin utama, yaitu inovatif idea, bisnis model, yaitu bagaimana bisnis bisa mendapatkan sumber keuangan suatu bisnis. Juga presentasi disiapkan mencangkup market atau target market, juga komposisi tim, dan jauh hingga exit strategy. Nah, presentasi ini banyak digunakan oleh berbagai startup atau bisnis untuk menarik investasi dan mengembangkan usaha. Ada satu hal penting lainnya yang menurut saya menjadi salah satu poin utama dalam membangun bisnis, yaitu the importance of collaboration. Dalam membangun startup, terutama saat ini Forbetric berada dalam sektor energi, kolaborasi menjadi sangat penting. Dalam sebuah tim, harus adanya member dengan latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga akan membangun bisnis dengan saling melengkapi. Seperti dalam bisnis penting adanya untuk ada orang di bidang hustler, yaitu business person, hipster, seorang desainer, dan hacker, seorang engineer. Kolaborasi internal tentu sangat penting untuk menjalankan bisnis ke depannya dengan saling melengkapi. Di samping itu, kolaborasi eksternal membantu bisnis di sektor energi membangun ekosistem startup energi untuk bangkit bersama. Dan bisnis secara umum juga penting untuk adanya kolaborasi. Because it's not only about running a business, it's about creating an ecosystem of a business. And collaboration is the way to make it happen. Terakhir, sebelum saya menutup sesi presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan tim dari Forbetric dengan disiplin ilmu yang berbeda. Ada saya, Hasna dan Amira, berlatar belakang bisnis, yaitu saya sendiri untuk memimpin proyek, untuk memplanning kegiatan-kegiatan dan visi misi secara per tahunnya yang dilakukan oleh Forbetric. Ada tim saya Hasna yang menjabat sebagai CFO, Financial Officer, yang akan mengatur keuangan, budgeting planning, dan juga pricing strategy. Ada Amira yang fokus pada pengembangan produk, bagaimana menciptakan produk yang user-friendly, dan produk apa saja yang akan memenuhi kebutuhan pasar. Ada Yundi Supriyadani yang merupakan salah satu mentor saya selama masa kuliah yang juga akhirnya ikut saya gabung ke dalam tim yang fokus pada pengembangan teknologi yang digunakan oleh Forbetric, yaitu berfokus pada software. Ada Irfan Supriyadani yang fokus di Head of Engineer dan fokus dalam mengembangkan produk-produk, terutama produk teknologi di bidang hardware. Dan
Saya berterima kasih banyak atas kesempatan sharing hari ini. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang Forbetric, silakan DM saya, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman di sini nih yang tertarik bagaimana sih kiat-kiat mengikuti berbagai lomba, yaitu terutama di bisnis plan dan bisnis case. Bisa DM saya melalui Instagram Farah SFM, juga bisa melalui Forbetric. Saya mungkin bisa memberikan satu guidebook yang bisa menjadi guidebook buat teman-teman yang mau ikut-ikut lomba, aktif kegiatan secara nasional, dan juga ada beberapa rekomendasi buku apabila teman-teman tertarik. Yang ingin menghubungin Forbetric atau ingin ada kerjasama, feel free untuk kontak di nomor HP yang tertera dan juga email Forbetric di forbetric@gmail.com, juga melalui Instagram @forbetric. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Farah, ini menarik sekali ya. Kalau saya dengerin ini ide-idenya tuh tang cepet gitu ya. Padahal itu sesuatu yang kita di rumah tiap hari betul ya gitu ya. Saya lah gitu ya, pengalaman kadang pakai energi listrik tuh nggak kontrol ya gitu. Tapi ini dengan adanya dari Forbetric mungkin itu bisa terbantu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sesi pembicara yang berikutnya, buat rekan-rekan, buat teman-teman yang di YouTube maupun yang ada di Zoom hari ini yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung ditulis saja di chat Zoom pertanyaannya atau mau ditujukan kepada siapa gitu ya. Oke, ini saya punya 2 video nih, Mbak Farah sama Mbak Atalia. Ini ada video dari perusahaan Hear.me dan juga video dari Forbetric. Oke, sebelum kita ke pembicara selanjutnya, kita simak video dari Hear.me dan Forbetric. Silakan Pak Agus. One Stop Smart Home Solution Forbetric adalah perusahaan smart home system yang bisa mengelola seluruh perangkat listrik yang ada di rumah. Gedung perkantoran, residensial, industri, dan infrastruktur, serta pusat data dan jaringan, menyerap 70% konsumsi energi di dunia, dan menghasilkan 40% dari total emisi gas rumah kaca. Fakta ini membuktikan sektor bangunan perlu segera merealisasikan langkah untuk efisiensi energi. Visi kami untuk menciptakan penghematan listrik secara massal untuk sustainable electricity di Indonesia. Negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk mengurangi intensitas energi sebesar 20% pada tahun 2020 dan mengurangi sebesar 30% pada tahun 2025. Ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Energy efficiency will be the key to build a reliable and sustainable energy system for the future of Indonesia. Kami memiliki 2 pendekatan kepada calon user, yaitu B2C kepada pemilik kantor, rumah, apartemen, dan sekolah, dan B2B, home developer, property developer, kontraktor, dan pemerintah. Menurut data PLN, di Indonesia konsumsi listrik tumbuh secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 71 juta pelanggan listrik, dan diperkirakan tumbuh sebesar 30,22% pada tahun 2027, sebesar hampir 93 juta jiwa. Mirisnya, penggunaan energi berbahan dasar fosil masih besar lebih dari 80%, padahal penggunaan energi banyak membawa dampak kerusakan lingkungan dan juga pemanasan global. Sehingga kami Forbetric hadir menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Forbetric memiliki produk efisiensi energi yang terdiri dari smart socket, smart lamp, dan smart switch. Juga menawarkan produk sistem keamanan seperti door lock, door sensor, dan motion sensor, dan aplikasi yang bisa mengontrol seluruh perangkat yang ada di rumah. Dengan keunggulan, mudah diakses, fitur scheduling, dikelola dengan satu aplikasi, mendapat tagihan pembayaran, laporan harian, dan hemat hingga 25%. Menurut tren analisis pasar, pembelian terhadap perangkat smart home diprediksi meningkat 3 kali lipat pada tahun 2022. Pasar smart home secara global bernilai 24 miliar US dollar, di mana 20% hunian tempat tinggal di seluruh dunia akan menjadi rumah pintar pada tahun 2025. We want to create a sustainability because sustainability means creating a happily ever after electricity in Indonesia. Banyak yang berkata bahwa komunikasi adalah kunci.
tak semua dapat dengan mudah memahami. Sendiri berjalan di tengah Ada yang menghakimi, sepi, kian berinisiasi, melangkah semakin gelisah, maupun memaki. diri termenung di larut malam nan hening, hatiku semakin gundah, mata Tetapi yang terpenting ialah saling memberi. Bayu dingin lalu dan bintang mengadip sayu, rembulan menyuram, tiada terbayang harapan. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, Dan saling mengerti karena kita tak hidup sendiri. bersama sang fajar. Oke, itu tadi tayangan dari startup Hirmi dan Forbetric ya. Wah, ini saya terharu nih untuk lihat video karya anak bangsa ya, anak-anak muda yang terus berkarya, punya ide-ide kreatif gitu ya. Oke, kita masuk ke pembicara yang berikutnya, pembicara yang ketiga. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi buat teman-teman, buat Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan, jangan sungkan, jangan ragu untuk ditulis di dalam chat Zoom pertanyaannya, dan boleh ditulis juga kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Oke, baik, kita lanjut ke pembicara yang ketiga. Nggak lengkap ya kalau kita nggak dengerin cerita dari Mas Rifani. Nah ini nih Mas Rifani kayaknya sudah siap ya di sini. Saya sapa dulu ya Mas Rifan, Mas Rifani. Ya, halo Bu Enda, siap. Ini saya tertulisnya di CV Mas Rifan, tapi namanya tertulis Mas Rifan Ahmad. Ini saya manggilnya yang mana? Takut saya salah nanti sebutnya nih ke depan. Oh, Rifan aja, Bu. Oh, Rifan. Oke. Ya. Baik, Mas Rifan, beliau adalah co-founder dan director PT Biosign Medica Indonesia atau BioSM Indonesia. Oke, di sini beliau juga sebelum masuk ke SBM, sebelumnya di lulusan IPB dan lanjut ke Stanford Graduate School of Business dan selanjutnya melanjutkan ke School of Business and Management di ITB. Ya, kalau saya lihat nih pengalamannya udah banyak sekali ya pengalaman profesionalnya, dan bahkan di tahun 2015 juga menjadi co-founder dan director Lab e-commerce platform. Betul ya, Mas Rifan ya? Iya, Bu. Betul. Oke, nah ini saya udah nggak sabar nih untuk mendengarkan cerita, pengalaman, dan mungkin berbagi tips dan paparan dari Mas Rifan terkait dengan mobil laboratorium dengan standarisasi Biosafety Level 2 atau BSL 2 untuk pengujian sampel COVID-19. Oke, silakan Mas Rifan. Ya, makasih Bu Enda. Saya share screen berarti ya? Ya, silakan Mas Rifan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih buat kesempatan yang diberikan dari SBM ITB. Udah kelihatan ya, udah full screen ya layar saya ya. Oke, ini saya siapkan slide-nya untuk sharing. Yang pertama, case COVID di Indonesia kan bahkan peak pertamanya belum terlampaui ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa lihat grafiknya masih terus menanjak. Ini per 5 Desember. Kemudian berdasarkan persyaratan dari WHO itu untuk deteksi COVID, laboratorium yang diperlukan adalah grade BSL 2. Grade BSL 2, terus
reagent yang digunakan idealnya adalah terstandarisasi CE-IVD. Nah, bermulai dari permasalahan bahwa di Indonesia ternyata laboratorium BSL-2 itu sangat sedikit gitu. Kalaupun ada, itu pun maintenance-nya ternyata cukup tinggi sehingga kita di Indonesia mampu buat tapi nggak mampu untuk mempertahankannya gitu. Jadi bisa beli tapi berat untuk merawat. Nah, BSL-2 ini untuk deteksi, kemudian BSL-3 ini untuk kultur. Jadi kalau ingin diproses lebih lanjut sampel dari pasien yang positif, misalnya untuk kultur, untuk pengembangan vaksin, ya laboratoriumnya harus BSL-2. Nah, bahkan di rumah sakit sekalipun masih sangat sedikit dan kendalanya adalah ketika harus membangun lab BSL-2 tadi cost-nya lumayan besar, bisa mencapai 3 miliar. Mas Rifan, ya, Bu. itu belum full screen tampilan PowerPoint-nya? Belum full screen. Yep. Sebentar. Belum full screen ya, Bu ya, sebentar, Bu. Yang muncul yang mana ya? Yang ada slideshow ini ya, slide 3 sampai 36 ya? Oke, iya, ini sebentar. Ya, sebentar. Setting duplicate sudah ya. Kenapa nggak keluar ini ya? Atau dari poinnya Mas Rifannya aja bisa langsung itu yang full screen. Udah full screen, Bu, tapi di kami belum. Ya, nggak apa-apa. Sebentar, extend display. Udah full screen belum, Bu, sekarang, Bu? Masih belum, Mas. Masih belum, sebentar. Kalau sekarang? Masih belum. Sebentar. Kalau sekarang? Mungkin bisa. Nah, oke, good. Udah ya? Ya, oke. Ya. Jadi pembangunan laboratorium BSL-2 sendiri itu cukup mahal, bisa sekitar 3 miliar ya, 3 sampai 4 miliar, dan operasi di rumah sakit tentu harus dihentikan karena ada pekerjaan renovasi. Jadi di situ ada kendala. Makanya kami come up with solution kenapa nggak bikin laboratorium yang siap pakai gitu. Nah, ini solution yang kami buat. Laboratoriumnya dibuat dari rangka kontainer yang bisa 20 feet ataupun 40 feet. Semua utilitas dibuat di dalamnya dan sehingga bisa dilihat oleh rekan-rekan ini kalau ditutup itu untuk shipment mudah sekali karena semua barang-barang ada di dalam. Kemudian di dalamnya ini bisa terlihat sebenarnya ini ada ruang antara ya yang disebut sebagai anteroom. Kemudian alat-alat yang di dalamnya sendiri ini fully automated. Jadi satu ruangan saja sudah cukup untuk mengerjakan sample preparation dan juga detection gitu. Jadi begitu juga dengan tahapan isolasi RNA-nya itu menggunakan mesin, jadinya hands free, meminimalisir kesalahan, dan ini bisa bekerja untuk 3 shift. Jadi operatornya itu tinggal mempersiapkan sampel ke dalam mesin, kemudian dipindahkan setelah terdapat RNA deteksi COVID-nya, dipindahkan ke mesin real time PCR. Nah, ini structure solution yang untuk saya bilang 3 besar ya. Laboratoriumnya kami sebut sebagai lab cube, terus equipment-nya ada general dan spesifik, dan ini sudah CE-IVD grade. Kemudian untuk consumables-nya sendiri ada VTM, ada RNA isolation, dan juga PCR detection. Nah, kenapa ini saya merahin? Karena bisa dibilang pemakaiannya sangat banyak di Indonesia dan suplainya terbatas. Jadi BioSM sendiri sebenarnya sangat ingin bekerja sama dengan banyak pihak di Indonesia dan sudah dilakukan sih khususnya untuk yang VTM ini bekerja sama dengan SITH ITB lagi tahapan validasi untuk produksi. Kemudian yang PCR ini setara dengan PCR ada teknologi namanya LAMP, Loop Amplified Thermal Amplification, itu bekerja sama dengan LIPI.
Nah, kemudian ada item-item lain seperti lokasi, electricity, water yang disediakan oleh pihak rumah sakit dan juga diperlukan sumber daya manusia. Kemudian ini tampilannya kalau dibikin layout untuk drive-thru itu seperti ini, dan ini lebih apa ya, karena dia outdoor lebih safety dan tidak meminimalisir interaksi dengan analis. Kemudian ini salah satu di site aplikasinya, dan mendapatkan dukungan dari Dinkes dan juga Dinas Lingkungan Hidup, karena kita bisa menambah kapasitas testing di Indonesia. Mungkin permasalahannya dari awal kita kapasitas testingnya rendah, jadinya mendeteksinya apa ya, sampel yang dideteksi itu kurang dari yang seharusnya. Jadi pengendaliannya sulit. Nah, sedikit intro dari pribadi saya. Ibu tadi kan Mbak Siti Farah tentang listrik ya. Kalau itu ada kaitannya juga. Bapak saya itu pekerjaannya catat meter, cater, dan ibu saya capster di salon gitu. Jadi mereka bilang, Rifan kamu harus kuliah yang setinggi-tingginya gitu. Kalau enggak you will end up like us gitu. Jadi pekerja kelas bawah gitu. Jadi tidak bisa memberikan manfaat banyak buat apa namanya, buat manusia yang lain gitu. Oke, jadi saya sungguh-sungguh kuliah di IPB. Saya mendapatkan apa namanya, keahlian di biokimia, dan ini ilmu yang menurut saya paling penting karena it's about chemistry in life gitu. Saya bisa memahami bisa dibilang hampir semua yang terjadi secara kimia di tubuh makhluk hidup. Kemudian mendapatkan kesempatan dari Magic di Malaysia untuk bergabung sama entrepreneur mereka, mendapatkan course dari Stanford Business Graduate School, dan ini yang luar biasa sekali karena diajarkan kreativitas. Nah, artinya saya punya basic biochemistry yang sangat kuat, kemudian diajarkan bagaimana berkreativitas di Stanford, dan akhirnya saya merasa sangat perlu untuk kuliah di SBM ITB, dan alhamdulillah tahun lalu saya lulus dari program Belemba Business Leadership MBA. Kemudian sekilas ini tentang Magic. Jadi Magic itu kalau rekan-rekan nonton apa namanya, startup itu ada sandbox. Nah, kalau Malaysia sih udah jalan lama, namanya Magic gitu, Malaysian Global Innovation and Creativity Center. Ini dibiayai sama Kementerian Keuangan mereka, dan entrepreneur diseleksi di sini, dan ini jadi kawah candra di mukanya entrepreneur di Malaysia. Jadi dari regional tuh diundang ke sini. Nanti saya bisa share ini linknya, jadi teman-teman bisa apply juga ke Magic. Mereka perlu karena entrepreneur di Malaysia perlu jejaring di regionalnya di Southeast Asia. Nah, ini salah satu petuah dari guru saya, Profesor Babasif dari Stanford. Dibilang failure is not bad, the sooner companies realize this, the sooner they will begin on the road of breakthrough thinking. Jadi kegagalan itu sebenarnya bukan hal yang memalukan. Itu kan kalau kita di sekolah, kalau salah, disorakin gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bagus ya buat mentalitas. Jadi orang takut buat kalau dia menjawab salah, berusaha aja takut, bayangin. Itulah Indonesia ya, kita negeri sangat kaya, entrepreneurnya masih sangat sedikit. Karena kita di sekolahnya dididik untuk takut salah. Nah, ini kelulusan kami, saya dapat ijazah dari Profesor Babasif, dan Profesor Babasif ini adalah yang guru-gurunya pendiri startup di Silicon Valley. Jadi beliau bilang, oh kamu sekarang ilmunya udah sama dengan para pendiri Silicon Valley, jadi kamu harus berkarya semaksimal mungkin. Dan itu petuah yang sangat menyemangati saya. Dan ini konkretnya awalnya saya mendirikan BioSM tahun 2010, dan ini saya terinspirasi dengan kawah candra di muka, makanya saya bikin grup company-nya bernama Caldera, dan di Caldera ini akan menghasilkan banyak sekali permata dengan warna-warninya. Ini warna-warni, ada BioSM, ada InnoLab, ada Lazuli, ada lab1.com. Oh ya, lab1.com ini saya ketemu dengan Mas Ahmad Zaki 2014 di Jakarta ya. Waktu itu dia jelasin tentang apa namanya, Bukalapak. Saya nggak ngerti sih penjelasan dia, tapi kata saya
kayaknya seru juga nih kalau saya bikin kayak Bukalapak tapi khusus untuk bahan dan alat laboratorium. Nah, jadilah lab 1. Kemudian ada Labco dan seterusnya. Jadi ini warna-warni permata yang ada di Caldera. Saya sih pengennya ini terus nambah dan juga berkolaborasi sama misalnya rekan-rekan semua dalam membuat solution untuk dibuat jadi perusahaannya. Kemudian ini milestone dari reagent menjadi life science, kemudian instrumen, lab e-commerce, dan juga digital health. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam nama perusahaannya. Jadi nggak cuma 1, nggak cuma 2. Terus kita lanjut, ada lab konsultan dan laboratorium equipment pun kami sudah mulai sendiri dengan yang sederhana, general lab. Ke depan mungkin ada pengembangan untuk analitik. Kemudian dilanjutkan dengan harapannya sih bisa manufacturing dan go global. Nama perusahaannya sih sementara ini udah ada, namanya Sunpure International. Kemudian ini market yang kami layani di PT Bioscience Medica Indonesia. Ada untuk sel, DNA, protein, diagnostik, dan juga IT lab. Kemudian buat marketnya sendiri ada industrial, academic, government, sama medical. Jadi ini ada satu atau 2 orang sebagai tim dedicated buat menggarap teknologi dan marketnya secara khusus. Nah, saya mau sharing untuk macam-macam mental block ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua menemui hal seperti ini ya berarti bisa mengetahui oh ini namanya mental block dan ini salah gitu. Yang pertama adalah hopeless. Wah ini kita udah nggak ada harapan nih. Udah nggak bisa lah gitu, nggak ada harapan. Nah, ini udah salah, mental block. Kemudian helpless. Wah ini kita udah nggak bisa ada yang nolongin nih. Gitu ya sebenarnya. Yang bisa nolongin ya yang pertama adalah diri kita sendiri kan. Terus blaming. Wah ini gara-gara si Anu nih saya karirnya belangsak atau perusahaannya gagal. Jadi kalau yang namanya udah blaming, ya udah itu udah blocking yang harus dibuang. Terus worthless, wah apa lagu dangdut itu saya mah apa tuh itu kan. Itu saya paling geli banget dengar kata itu ya. Memang namanya cuma lagu ya, tapi berbahaya sekali karena bisa masuk ke mentalnya gitu. Saya mah apa gitu. Jadi merasa worthless itu jelas-jelas mental block. Kemudian comfort zone, udah saya mah nyaman kayak gini, udah cukup gitu, nggak perlu. Nah, sebenarnya hak seseorang juga sih, tapi yang namanya comfort zone itu menghambat orang untuk tumbuh dan berkembang. Jadi mungkin di Indonesia agak pabaliut antara bersyukur dengan puas ya. Kalau saya sih misahin ya, kalau bersyukur mah wajib, kalau puas sih ya jangan, harus bertumbuh terus. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Nah, mengapa penting kreativitas dan juga entrepreneurship di Indonesia? Karena Indonesia ini yang ngakuin malah orang luar negeri ya, itu negeri paling kaya untuk biodiversity-nya dan kita ada 17.000 lebih pulau dan itu macam-macam yang bisa diolah menjadi sebuah produk. Nah, memang kesalahannya di Indonesia itu menjualnya tidak diolah dulu, dijual keluar dalam bentuk crude extract, kemudian kayak BSM beli untuk misalnya supply ke ITB, SCTH, senyawa murni, saya lupa apa ya, kurkumin apa ya, itu beli dari Sigma Aldrich harga 5 juta, itu crude extract-nya dari Indonesia diekspor ke Amerika, ke Jepang, habis itu kita beli lagi yang murninya gitu. Jadinya kan aduh aneh banget deh. Makanya saya pengen sharing di sini buat teman-teman tambah semangat. Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak peluang bisnis yang bisa digarap. Cuma memang ya artinya kan saya sendiri juga nggak bisa menyelesaikan banyak hal gitu kan. Nah ini bagaimana sebuah bisnis tadi saya udah bilang ya ekstrak komoditas, kemudian harusnya jadi barang, bisa jadi services dan juga lebih lanjut jadi experience. Seperti halnya di Starbucks, lucunya itu kopinya kopi dari Cianjur, kemudian udah jadi Starbucks, harganya udah meningkat jauh banget. Nah itulah mungkin orang Indonesia harus bisa belajar lebih tinggi lagi menuju experience, bukan cuma produk, bukan cuma services, tapi juga experience. Nah ini hasil kuliah di SBM ITB itu salah satunya saya memahami pentingnya knowledge economy index
gitu. Dan cukup sedih, Bapak Ibu bisa lihat di posisi Indonesia di mana di sini? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ya PR-nya banyak dan saya yakin sebenarnya kita bisa ya, cuma masalahnya kita nggak mau aja gitu. Nah, oke, saya sedikit share buat basic bisnis. Bisnis itu cuma ada 2 komponen. Yang pertama itu pull. Apa yang menarik kita untuk melakukan bisnis itu? Environment, sustainability, ataukah security, economic stability. Kalau tadi Mbak Siti Farah itu ya energi ya, digital, physical infrastructure, dan juga kesehatan. Nah, kemudian push kita apa gitu? Push itu artinya sesuatu yang teknologi yang bisa membuat kita unggul di bisnis itu. Nah, ini ada beberapa wave atau gelombang teknologi. Nah, sekarang udah masuk ke gelombang ke-6, yaitu ada artificial intelligence, ada Internet of Things. Tadi saya lihat bagus sekali ya Mbak Siti Farah udah masuknya ke menurut saya IoT. Kemudian sumber daya yang diperlukan, yang pertama jelas ide, selain dari kemauan, teknologinya apa, kita inovasi apa, solve problem yang mana, kemudian jaringan sosial, dan seperti event ini kan kita bisa saling kenal gitu kan, nanti saya akan share juga IG sama LinkedIn saya, terus use case-nya apa gitu. Jadi minimal dari 5 hal ini kita bisa bikin sebuah project, dan di sini kita implementasikan ide kita tadi, dan yang paling penting adalah mendapatkan transaksi alias uang. Nah, dari uang ini kita punya story dan kita bisa kembangkan bisnisnya lebih jauh. Kalau saya ngeliat tadi Mbak Siti Farah udah jalan ya semua hal ini. Kemudian ini sedikit tips buat bagaimana bisa punya bisnis yang 100 million, 100 million bisnis ya. Jadi kita lihat size of bisnis kita apa gitu. Mungkin misalnya kita ke LabCube aja ya. LabCube itu harganya 1 miliar misalnya. 1 miliar misalnya 100.000 USD misalnya anggap ya. Berarti kan dia levelnya gajah nih kalau mau jadi bisnis yang 100 juta dolar, makanya dia harus punya minimal 1.000 customer, maka jadi kenali apa namanya tiket value-nya kita bisnisnya berapa, dan dapetin pelanggannya harus jumlah yang bersesuaian gitu. Jadi kalau produknya paus ya tentu 10 pun sudah cukup ya, atau kalau produknya kecil nih segede ukuran lalat misalnya, yang lalat berarti pelanggannya harus banyak. Kira-kira gitu aja sih. Terus chain of apa namanya golden triangle product and services. Kalau mau murah nggak bisa kalau mau murah nggak bisa bagus, tapi bisa cepet gitu kan. Cuma memang dengan digital ini disruption itu kesemuanya bisa tercapai gitu. Kayak menurut saya produknya Gojek itu lebih murah, lebih bagus, dan lebih cepat. Itu bisa karena ada teknologi digital. Jadi segitiga triangle apa namanya golden triangle ini bisa dipatahkan ya, karena tadi kan cuma bisa 2, dan ternyata dengan digital, dengan teknologi IT bisa semuanya. Nah ini rekan-rekan kalau mau coba bisnis paling nggak punya bisnis model kanvasnya, apa yang ingin ditawarkan, bagaimana hubungan dengan pelanggannya, channelnya apa, segmennya siapa, terus back end-nya itu partnernya siapa aja, aktivitasnya apa, resource yang diperlukan apa. Nah dari semua resources tentu ada cost-nya, dan dari pelanggan ada revenue-nya, dan revenue dikurangi cost ini harusnya sih jadi profit. Nah ini bisa dilihat di film startup, drama Korea dengan sederhana ya. Jadi inisiasi atau awal itu dari 3F, friend, fools, or family, baru nanti bisa berkembang selanjutnya, dan tentu IPO adalah strategi exit terakhir. Kemudian ini yang disebut sebagai Valley of Death. Jadi penting sekali untuk develop cash flow yang baik gitu, karena di awal-awal tadi Mbak Siti Farah juga bilang perlu dana ya. Nah perlu dana betul, tapi kan kalau revenue-nya nggak ngejar, maka banyak startup yang mati di sini nih di Valley of Death gitu. Jadi ya nggak apa-apa, dicoba aja, jalanin, nanti dapat pelajarannya apa. Nah ini yang kita bisa planning, mungkin jalannya lurus dan indah, tapi kenyataannya sih luar biasa terjal, pahit, dan perlu kerja keras, dan
Yang bisa membuat kita bertahan ya cuma kemauan kita yang kuat sih. Ya sama berdoa kepada Allah ya. Terakhir ini ada startup mistake, jadi build something yang nobody wants. Jadi kalau di Stanford itu diajarin bagaimana bisa membuat sebuah produk yang anti gagal, yaitu dengan metode design thinking Stanford. Kemudian 4 komponen dalam bisnis itu kalau kita bring in pelanggan kita bisa dapat komisi. Terus kalau kita punya produk, we create the product, we can get royalty. And then kalau kita punya keterampilan, waktu dan tenaga, kita bekerja, namanya dapat gaji. Kemudian kalau kita punya modal kerja, kita investasikan, yaitu namanya investment ya. Jadi ada 4 cara mendapatkan uang. Bring in pelanggan, you create product, terus kita kerja, dan kita investasikan uang yang kita dapatkan dari bekerja. Nah, dalam berpartnership, dan maksudnya penting sekali, tadi juga Mbak Siti Farah juga bilang, nggak bisa ngerjain semuanya sendiri, dan dia berpartner. Kalau dari saya sih, ini menjadi acuan dalam berpartner gitu ya. Jadi minimal partner itu harus membawa 2 hal dari yang ada di sini, yang manapun gitu ya. Contohnya misalnya ada saya bawa pelanggan dan bawa produk, dia bawa 2 hal itu, dan saya ngurus perusahaannya, saya keterampilan dan saya bisa dapetin modal kerjanya. Nah oke, ini partneran gitu. Masalahnya kalau nggak bisa bawa 2, berarti kan sebenarnya cukup dikasih komisi. Kalau dia bikin produknya doang, nggak mau kerja, ya udah dia dapat royalti. Kalau dia bisanya kerja doang, ya dia bekerja doang dapat salary. Kalau dia punyanya duitnya doang, ya udah dia investasi. Kira-kira gitu sih buat panduan buat 4 komponen bisnis. Kemudian dalam sedikit pesan juga, kita anggapnya dalam bekerja jangan lihat uangnya, tapi lihat network sama keterampilannya. Karena wealth atau kesejahteraan itu adalah ilustrasinya seperti sungai. Kita perdalam keilmuan kita perlebar network kita, dan uang itu adalah seperti air hujan yang ada di sungainya itu nanti. Bisa jadi sungainya kering gitu ya, kayak gini ilustrasinya, dan someday kalau memang sungainya lebar, ya dia bisa memuat air yang banyak gitu. Jadi khawatirlah kalau network kita nggak nambah lebar, khawatirlah kalau keterampilan kita nggak nambah dalam gitu. Jadi kita jadi sungai yang cetek, saya bilangnya bukan sungai sih, ember gitu, muatnya dikit. Gitu. Terus ini tips and triknya, perdalam keahlian, perluas network, dan menurut saya seorang entrepreneur dia harus jadi employee dulu gitu. Ya memang jangan selamanya, cuma kalau entrepreneur tanpa jadi employee dia nggak bakalan dapet bagaimana rasanya jadi pekerja gitu, dan ini menurut saya berbahaya. Oke, kontak saya di Ahmad Rifani 01 dan LinkedIn-nya di Rifan Ahmad. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Endah sudah. Waalaikumsalam. COVID-19 ini lagi in-innya ya, lagi menarik banget nih. Dan ini digagas juga oleh Mas Rifan ya. Oke, buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau bertanya, silahkan tulis di chat Zoom. Untuk nanti saya akan bacakan di sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab setelah masuk ke selesai sesi sharingnya. Oke, tapi sebelum masuk ke pembicara yang keempat, mungkin dari Mas Rifan ada video company-nya yang ingin ditayangkan, boleh Mas? Oh, belum buat Bu. Ini saya lagi curhat sama tim nih. Kita nggak punya video. Gitu Bu. Jadi skip dulu ya. Oke. Kalau gitu nanti kita tunggu video menarik ya, mungkin nanti tokoh utamanya Mas Rifan ya. Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk ke pembicara yang keempat. Ini juga nggak kalah kerennya dibandingkan dengan pembicara pertama, kedua, dan ketiga, yaitu ada Mas Muhammad Ridwan Nurinda. Beliau adalah Head of Technology Dissemination BPPT. Ini kalau saya baca pengalaman beliau sudah cukup lama di BPPT gitu ya, dan mungkin nanti kita bisa banyak tanya ke beliau gitu terkait dengan pengalamannya selama bekerja, dan mungkin apa yang tipsnya ketika kuliah dulu gitu ya, sampai bisa berhasil seperti saat ini. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Ridwan, apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Baik, alhamdulillah Bu, kabar baik. Oke, ya alhamdulillah sehat ya Mas Ridwan. Nah ini teman-teman udah nggak pengen nunggu lama-lama lagi nih, pengen dengerin cerita pengalaman dan sharingnya dari Mas Ridwan terkait dengan komersialisasi inovasi teknologi. Oke, waktunya 15, silakan Mas Ridwan. Ya, terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas waktu dan tempat. Mohon izin untuk share screen. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nurindah. Sekarang saya bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, itu adalah instansi pemerintah, khususnya di unit Pusat Pelayanan Teknologi. Nah, dari awal saya lulus SBM itu saya langsung ke sini. Jadi saya belum merasakan itu untuk bekerja di perusahaan BUMN maupun swasta. Nah, mungkin untuk menghemat waktu kita mulai saja. Yang pertama, ini saya menjelaskan sedikit tentang latar belakang didirikannya unit kerja saya, Pusat Pelayanan Teknologi. Ini karena di BPPT itu dia memiliki produk yang beragam. Itu produknya itu ada di 11 bidang teknologi, mulai dari pangan, kesehatan, manufaktur, kemudian ada bidang energi, ada bidang TIK, kemudian ada bidang kemaritiman, bidang lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian jasa-jasa pun beragam di BPPT dan kompetensi SDM yang beragam. Itu dari berbagai keilmuan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian yang terakhir, beragam juga fasilitasnya, itu dipakai pengujian-pengujian oleh baik pemerintah maupun BUMN maupun pihak swasta. Nah, karena beragam sumber daya tersebut, oleh karena itu BPPT membutuhkan satu wadah unit kerja yang dapat mengakomodir resource tersebut untuk lebih optimal agar dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kita di instansi pemerintah biasanya berbicaranya itu bagaimana hasil yang kita ciptakan, hasil penelitian yang kita ciptakan itu digunakan oleh masyarakat luas. Nah, berangkat dari situ kemudian dibentuklah satu unit yang namanya itu Pusat Pelayanan Teknologi, biasa nama kerennya itu BPPT Engineering. Nah, di situ BPPT Engineering ini adalah satuan kerja, dia memiliki pola pengelolaan keuangan yang leluasa, sehingga mungkin beberapa hadirin di sini jika pernah berhubungan dengan pemerintah, itu biasanya itu mereka itu tahun berjalan itu anggaran itu harus habis gitu. Untuk penelitian pun anggaran pun tahun itu harus habis. Nah, kalau melalui Pusyantek atau BPPT Engineering ini kita bisa nyebrang tahun. Jadi pengelolaan keuangannya itu semi swasta dia. Jadi tengah-tengah antara pemerintah dengan BUMN dan swasta. Nah, kemudian dari keberagaman itu ternyata pihak-pihak luar BPPT itu, pihak-pihak industri itu banyak yang tidak tahu gitu bahwa BPPT itu memiliki banyak sekali teknologi yang telah diciptakan, mulai dari teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di daerah-daerah remote area atau terpencil, misalnya contohnya itu seperti yang kekurangan listrik, tapi dia memiliki sungai yang debit airnya cukup deras. Nah, itu bisa kita memanfaatkan pembangkit listrik teknologi mikrohidro. Nah, dari teknologi tepat guna itu sampai kita itu menciptakan teknologi high-tech. High-tech itu berhubungan dengan penerbangan. Gitu. Jadi kita menciptakan pesawat udara nirawak gitu. Nah, kemudian dari situ karena pihak industri nggak tahu, jadi sepertinya nih kita perlu nih meningkatkan intensitas komunikasi kita dengan pihak industri, baik BUMN maupun swasta gitu, sehingga dibentuklah unit ini. Nah, oleh karena itu Pusyantek BPPT itu di BPPT ditetapkan sebagai unit utama diseminasi, difusi dan komersialisasi teknologi gitu. Jadi
semangatnya adalah menjembatani antara produk penelitian dan prekayasan yang dihasilkan oleh sumber daya manusia BPPT agar digunakan industri dan agar para peneliti prekayasa itu melakukan penelitian yang teknologinya itu dibutuhkan oleh industri. Nah, penggerak kita itu biasanya kan teknologi push dan market pull. Nah, sekarang mimpi kami itu ingin mengkomersialisasikan teknologi-teknologi yang demand driven innovation. Gitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh permintaan oleh pasar itu yang kita lakukan. Gitu. Nah, ini proses bisnis di Pusiantek. Jadi semangat kami itu juga bagaimana kita mengintegrasikan ilmu pengetahuan teknologi dengan ilmu bisnis dan manajemen gitu. Jadi memang banyak dari para peneliti-peneliti di PPPT itu kadang mereka menciptakan teknologi tapi mereka tidak bisa bagaimana membaca pasarnya. Kemudian bagaimana mereka melihat ketersediaan bahan baku itu terkait dengan analisis industri, terus bagaimana analisis finansialnya serta hukumnya. Nah, ini proses bisnisnya mulai dari research. Research itu kegiatan riset yang dilakukan oleh para peneliti prekayasa di BPPT. Kemudian di sini ada teknologi disclosure. Nah, teknologi disclosure ini adalah pengungkapan informasi daripada peneliti kepada kami. Kami itu adalah Pusiantek BPPT yang menjalankan fungsi kantor alih teknologi atau biasa dibilang dengan teknologi transfer office. Di situ kami meminta informasi sedalam-dalamnya apa latar belakang Anda menciptakan teknologi tersebut, apa semangatnya, kemudian apa saja pertimbangannya. Nah, dari situ kami melakukan assessment. Assessment itu mulai dari analisis pasarnya, kemudian analisis teknologinya, kemudian analisis industrinya itu seperti misalnya ketersediaan bahan baku. Seperti contoh misalnya ada satu semen tulang. Semen tulang itu berasal dari batu gamping. Nah, kita harus melihat ketersediaan batu gamping di Indonesia itu sumber dayanya sebanyak apa. Gitu. Kemudian yang kami lakukan di assessment adalah melakukan analisis finansial. Tapi ini standar sih, mungkin teman-teman dari finance itu biasanya tahu ini menggunakan menggunakan present value, melihat IRR dan payback period. Nah, kemudian di situ apabila sudah di-assess teknologi tersebut, maka kami lihat ininya intellectual property-nya, karena kami kan berhubungan itu dengan teknologi-teknologi. Jadi teknologi itu biasanya dilindungi dengan paten, tapi tidak semua yang kami komersialisasikan itu dilindungi dengan paten. Jadi kami melakukan assessment juga apakah dia layak paten dan layak pasar gitu. Tapi apabila dia layak paten dan layak pasar itu tentu sangat-sangat bernilai gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak layak paten tetapi layak pasar, itu kita memakai skenario lain gitu, strategi lain yang beberapa strategi yang telah kita ciptakan. Nah, dari situ kemudian dari hasil teknologi-teknologi yang telah dinilai oleh kantor alih teknologi, oleh Pusiantek, nah kami melakukan teknologi marketing. Teknologi marketing ini kami melakukan contohnya temu bisnis. Jadi kami mempresentasikan teknologi-teknologi apa saja yang sudah kami ciptakan, kemudian teknologi-teknologi apa saja yang sudah kami assess gitu. Dan kami buatkan opportunity study-nya dan business plan-nya untuk dipresentasikan kepada dunia usaha, baik BUMN maupun swasta. Nah, seperti tadi Mas Ivan bilang, itu ada Valley of Death. Nah, salah satu fungsi dari TTO Technology Transfer Office ini adalah bagaimana membantu suatu teknologi untuk melewati Valley of Death itu gitu. Jadi baik itu dari segi investasi ataupun baik itu dari segi kematangan bisnis gitu. Jadi kami di situ melakukan itu gitu. Karena melalui dengan jaringan-jaringan yang telah kami buat, yang telah kami lakukan gitu. Jadi insya Allah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam membangun bisnis itu dapat terpenuhi. Karena pemerintah sekarang itu sangat-sangat mendukung
penciptaan teknopreneur di Indonesia. Jadi itu ada insentif yang dikeluarkan oleh Kemenristek BRIN. Itu dia memberikan pendanaan apabila kita mempunyai teknologi ya. Kemudian nanti kita membantu untuk melakukan akses terhadap teknologi tersebut. Nah, insentifnya pun itu akan diberikan sampai untuk membentuk perusahaannya gitu. Jadi setelah perusahaan terbentuk, apabila ingin pengembangan produk itu bisa misalnya di TRL 1 sampai 9 itu nanti bisa diprogramkan gitu. Jadi kapan mendapatkan pendanaan apa, kapan mendapatkan pendanaan selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada proses selanjutnya ada selecting the best partner. Nah, dari teknologi-teknologi yang telah kami pertemukan dengan dunia usaha gitu kan, biasanya itu tidak hanya 1-2 yang berminat gitu, ada 3 bahkan ada yang 6 juga ada. Jadi di situ kita melakukan fact finding terhadap si perusahaan tersebut, apakah dia layak untuk untuk kami berikan teknologi kami gitu. Jadi di situ kami melakukan fact finding, melakukan assessment terhadap company tersebut. Karena kan kami instansi pemerintah, jadi apapun yang kami lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh BPK gitu. Jadi proses-prosesnya itu harus jelas dari kami gitu. Jadi ketika kita menunjuk satu company ini menjadi partner kita, nah kita harus punya dasar-dasar yang kuat itu. Karena segala macam hasil penelitian yang menggunakan anggaran negara itu merupakan barang milik negara gitu. Jadi tidak bisa, kalau biasanya kan teknologi itu ada yang dijual putus, kalau kita tidak bisa gitu. Jadi seandainya teknologi tersebut sudah mempunyai paten, itu kerjasamanya itu melalui perjanjian lisensi, dan para penelitinya itu Praekayasa dia akan mendapatkan royalti para inventornya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada patennya, maka itu kita ikat dengan perjanjian komersialisasi. Nah, itu kesepakatan bagi hasil gitu. Bagi hasilnya itu semua tergantung pada kesepakatan. Nah, kemudian setelah memilih partner yang terbaik, itu kita akan membuat cooperation agreement. Nah, itu sama dengan perjanjian kerjasama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, baik itu perjanjian lisensi ataupun perjanjian bagi hasil komersialisasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah project management. Nah, ini kami dari kantor alih teknologi itu kami akan memonitor bagaimana perjalanan daripada kegiatan komersialisasi teknologi ini. Jadi kami tidak serta-merta melepas, tapi kami terus mendampingi gitu. Ketika ada kekurangan apa, nanti bisa kita bantu, ada masalah apa, nanti bisa kita bantu. Sampai dengan masalah perizinan seperti misalnya produk-produk oral, pharmaceutical itu kan butuh perizinan dari Kementerian Kesehatan. Nah, yang terakhir adalah ini payment and royalties. Nah, payment ini adalah pembayaran yang kami terima dari mitra-mitra kerja sama kita gitu, dan royalti yang kita terima dari mitra-mitra yang telah bekerja sama dengan kami. Kemudian setelah itu ada reinvest. Nah, reinvest ini adalah untuk product development gitu. Jadi kira-kira nanti feedback dari pasar apa, kemudian kita masukkan kepada program, kemudian untuk kita melakukan improvement terhadap program tersebut sehingga dapat menyesuaikan terhadap kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya ini kira-kira adalah gambaran dari kegiatan teknologi transfer office yang kami lakukan. Jadi mulai dari pusat penelitian research center, jadi teknologi-teknologi tersebut kita kaji, kemudian kita assess untuk kita kita kawinkan lah istilahnya itu dengan para pengguna teknologi baik dari dunia usaha, masyarakat maupun pemerintah. Nah, kemudian ini salah satu contohnya itu implan tulang. Jadi implan tulang ini berbahan baku stainless steel. Jadi ini itu sebenarnya kita itu 90% itu bahannya itu impor dari luar gitu. Nah, di sini kami dari BPPT, jadi di BPPT itu ada Pusat Teknologi Material. Mereka itu mempunyai teknologi implan tulang.
Gitu. Jadi implan tulang mereka tuh tidak kalah dengan dengan implan tulang yang diimpor. Kualitasnya pun tidak kalah karena kami pernah melakukan uji sampel terhadap implan tulang impor, ternyata kualitasnya itu di bawah implan tulang yang telah diciptakan oleh BPPT. Nah, untuk implan tulang BPPT sendiri itu dia dibandingkan dengan implan tulang impor itu, harganya itu bisa 50-60% lebih murah gitu. Jadi makanya tugas kita itu kebanyakan kita itu menggali produk-produk teknologi mana saja yang dapat menjadi substitusi impor, gitu, sehingga dapat mengurangi impor pemerintah sesuai dengan program dicanangkan oleh Pak Presiden. Nah, kemudian dari penilaian tersebut itu kita bekerja sama dengan PT Zenith. Gitu. PT Zenith ini berlokasi di Surabaya. Dia berkecimpung di bidang alat kesehatan. Nah, ini salah satu yang menggunakan produk kita adalah PT Zenith. Gitu. Tetapi banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi ketika berbisnis ini. Jadi ketika kita membantu para industri melakukan bisnis itu masalah perizinan, kemudian masalah non substansial yang kadang tuh membuat produk kita sebenarnya bagus gitu. Produk kita sebenarnya tidak kalah di pasar gitu. Produk kita sebenarnya permintaannya banyak, link kita sudah kuat gitu. Tapi permasalahannya adalah belum terwujudnya permintaan resmi gitu. Jadi saya banyak faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut gitu. Nah, mungkin saya nggak share seperti kiat-kiat. Mungkin dari teman-teman yang ingin menjadi technopreneur, saya bisa share bahwa di pemerintah itu sebenarnya banyak sekali produk-produk teknologi yang menunggu untuk dikerjasamakan gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi technopreneur, itu sebenarnya beberapa produk teknologi itu sudah tercipta. Kemudian sudah ada assessment untuk produk teknologi tersebut gitu. Jadi ada inkubator teknologi, itu di situ mereka mempersiapkan agar teknologi ini semakin matang, kemudian para pengusaha teknopreneur itu semakin matang sehingga siap untuk upscale, siap untuk meningkatkan skala ke skala yang lebih besar. Nah, mungkin dari saya itu saja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan detail bisa kontak ke HP saya gitu, karena ada beberapa hal yang kalau disampaikan di sini terlalu panjang, nanti memakan waktu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Ridwan. Baik, Pak Agus, kita tayangkan video dari BPPT. Ada yang bisa ditayangkan? Oke, kita simak dulu.
Ya, barusan tayangan video dari BPPT. Wah, ini jadi teknologi itu nggak jadi musuh ya, jadi justru membantu setiap aktivitas kita semua ya. Jadi tadi dari BPT tuh dari awal sampai itu, wah ternyata banyak hal perkembangan teknologi yang sudah maju ya. Oke, buat teman-teman semua silahkan tulis di chat Zoom terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada para pembicara. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk dapat bertanya kepada para alumni SBM ITB yang telah sukses untuk kita bisa ambil pengalaman dan pelajarannya. Oke, di saya sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan pertama nih. Ini buat Mbak Siti Farah. Nah, Mbak Farah, halo Mbak Farah. Oke, Mbak nih ada nanya nih, gitu ya. Apa nih skemanya dalam berlangganan Forbetrix, gitu Mbak, dari Mas Rifan? Oke, dari kalau Forbetrix pendekatannya kan ada dua ya, ada B2B dan B2C. Kalau kita buat B2C jatuhnya sell off atau beli putus. Kalau buat B2B hardware-nya kita beli putus, tapi untuk update fitur dan intens hubungan secara berkala ada biaya server setiap tahunnya. Oh, oke ya. Ini kayak sesama pembicara saling bertanya ya ini. Siapa tahu bisa kerjasama juga, Mbak. Iya ya, jadi boleh juga ya pembicara untuk saling bertanya, mungkin saling bertukar informasi ya, saling belajar satu sama lain. Oke, thank you banget Mbak Farah. Oke nih, ada pertanyaan selanjutnya. Nah ini beneran buat Mas Rifan nih, gitu ya. Karena barusan Mas Rifan tanya ke Mbak Farah, sekarang Mas Rifan yang ditanya. Dari Mas Hafiz dari Bogor. Nah, ini kan terkait dengan mobile ya. Jadi ini maksudnya pasien itu datang ke mobil lab atau seperti apa gitu? Apakah memang mobil ini bisa juga melayani rapid test COVID-19? Gimana Mas Rifan? Oh iya, itu konsepnya pengennya sih di level puskesmas ya. Jadi dibuat, dirakit, deploy ke level puskesmas, tetap masyarakat itu tetap harus datang. Cuma memang konsepnya dia nggak masuk ke ruangan, tetap outdoor sampling gitu. Gitu aja sih, Bu. Oh, oke. Jadi saya suka lihat tuh suka ada lab tuh yang dia juga menyediakan kendaraan untuk pemeriksaan gitu ya. Jadi ini nanti rencananya akan masuk ke segmen puskesmas seperti itu ya mungkin Mas Rifan ya. Iya. Oke, baik. Oke, ya boleh ya kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk kita tanya-tanya ke para narasumber. Sebenarnya saya udah banyak pertanyaan nih gitu ya. Mungkin nanti harus chat sendiri gitu ya. Nanti habis pertanyaan dari saya dibandingkan dari para peserta ya. Nah, saya bacakan lagi. Ini ada pertanyaan dari Mas Dwi Aditya. Kalau ini buat Mas Ridwan. Mas Ridwan nih, kalau mau dilihat terkait dengan teknologi yang sudah dikembangkan oleh pemerintah, sebenarnya ini arahnya bisa dilihat ke arah mana? Kira-kira seperti itu, Mas Ridwan. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau sekarang memang untuk melihat teknologi-teknologi apa saja yang telah dikembangkan oleh pemerintah itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang tadi saya bilang, temu bisnis gitu, kemudian dari website-website tersendiri dari lembaga pemerintah non kementerian seperti BPPT, ada LIPI, bahkan perguruan tinggi pun juga ada. Nah, tapi untuk yang siap untuk dikomersialisasikan itu bisa masuk langsung ke website kami, itu di pusiantek.bppt.go.id gitu. Mungkin itu, Bu. Oke, jadi bisa langsung cari informasi ke arah sana ya, Mas Ridwan ya untuk cari informasi. Atau mungkin nanti bisa langsung kontak Mas Ridwan ya kalau misalnya banyak hal yang bisa ditanyakan ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta. Ini langsung chat ke saya. Nah, ini mungkin pesertanya agak pemalu gitu ya. Tapi pertanyaannya bagus nih. Nah, ini kan terkait dengan startup ini kan berbasis teknologi dan memang cocok lah ya untuk di zaman sekarang yang
semuanya serba digital gitu ya. Tapi terkait dengan topiknya challenges and opportunity during pandemic gitu ya, apa sih tantangan dan keuntungan kita membangun startup di masa era pandemik ini? Nah, mungkin pertanyaan pertama saya tujukan dulu buat Mbak Atalia. Halo Mbak Atalia. Nah, gimana nih Mbak tantangan dan keuntungannya bisnis startup di masa atau era pandemik ini? Iya, kalau misalnya dari bisnis aku sendiri, bisnis Hirmi itu sebenarnya ada keuntungan sama kerugiannya juga. Kalau misalnya kerugiannya banyak banget strategi-strategi marketing yang mungkin nggak bisa dijalankan secara offline. Jadi terus kayak terlebih lagi aplikasinya ini kan digunakan secara langsung, jadi kayak untuk berkomunikasi secara langsung. Nah itu tuh jadi untuk itu jadi terhambat. Tapi kalau keuntungannya sendiri sebenarnya banyak banget juga karena sekarang tuh banyak sekolah-sekolah yang mungkin di WFH dan dirumahkan. Jadi aplikasi ini tuh bisa digunakan sebagai media belajar di rumah juga gitu. Dan terlebih lagi tuh bisa digunakan sehari-hari gitu. Kalau misalnya dari saya sih seperti itu. Oke, jadi kalau yang bisnis Hirmi ini mau pandemik mau enggak tetap bisa lanjut terus gitu ya Mbak Talia ya. Ya karena kalau misalnya tuh teknologi kan selalu bisa dikerjakan online juga, nggak harus ketemuan gitu. Oke ya. Ini semuanya berbasis teknologi. Apalagi tadi Mas Ivan itu cerita ini siapa yang suka nonton drama Korea startup? Saya Mas. Saya tadi mau ngacung siapa yang suka nonton drama startup ya, karena memang ternyata untuk saat ini perkembangan bisnis atau pembangun startup itu memang lagi digencar gitu ya, dilakukan. Oke, nah kalau terkait dengan pertanyaan tadi nih, apa nih tantangan dan peluang usaha untuk bisnis ini, saya ajukan ke Mbak Farah. Gimana nih Mbak Farah? Kalau tantangannya ya mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti instalasi yang harusnya offline jadi terhambat, tapi kita berusaha untuk bikin guide secara online yang bisa diinstalasi melalui video. Tapi kalau keuntungan yang diperolehnya, target market kan kebanyakan ya pemilik bangunan yang lumayan udah bapak-bapak nih, ibu-ibu. Nah, dengan adanya pandemi ini ya di target market udah lebih melek teknologi karena udah sering pakai Zoom, udah biasa pakai teknologi karena semua kegiatan online. Jadi kegiatan melalui aplikasi udah bukan hal yang aneh lagi, jadi udah hal yang wajar. Jadi adaptasi teknologi udah lebih cepat ke target market sehingga penetrasi pasar ke arah smart home yang target marketnya bapak-bapak dan ibu-ibu akan lebih mudah dilakukan. Lebih seperti itu. Oke, nah kalau yang bisnisnya Mas Rifan gimana nih Mas? Ya, jadi di semasa COVID ini kan supply jadi sangat terbatas ya. Maksudnya barang, alat dan bahan lab itu rebutan. Produksinya terbatas, demand-nya tinggi. Jadi kendalanya di situ. Nggak bisa dapat barang, sedangkan yang minta barang banyak banget gitu. Jadi bagusnya itu tantangannya ya. Cuma bagusnya jadi terpaksa gitu. Jadi gimana nih kita bisa sourcing lokal gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, PCR itu kan ditemukan oleh Karimulis di tahun 1982 ya. Itu udah lama banget loh, itu seumuran saya tuh, 38 tahun. Itu sampai sekarang saya belum lihat ada Taq polymerase yang generasi baru, apalagi itu kan ditemukannya di gunung. Saya jadi penasaran kenapa orang Indonesia yang naik gunung nggak neliti itu tumbuhan yang ada di kawah-kawah gitu, dan barangkali bisa jadi generasi baru Taq polymerase buat deteksi PCR gitu ala Indonesia. Jadi gitu sih, dengan keterbatasan kita jadi lebih cari peluang. Sebenarnya sih bisa loh kita produksi sendiri di Indonesia. Kira-kira gitu sih, Bu Endah. Oke, jadi peluang itu selalu ada ya. Justru mungkin tantangan atau hambatan itu membuat kita jadi lebih kreatif untuk melihat celah-celah peluang gitu ya kali ya Mas Rifan ya gitu ya. Oke, nah kalau dari BPPT sendiri gimana nih Mas Ridwan ya dengan kondisi sekarang nih kita udah hampir 1 tahun gitu ya berada dalam era pandemi ini, gimana Mas? Ya Bu, jadi yang kami hadapi permasalahannya itu adalah yang biasanya kami itu melakukan assessment terhadap kebutuhan sama teknologi itu bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, ini itu cuma kurang dari sebulan Bu.
Jadi kami itu harus memikirkan bagaimana teknologi kami itu dikawinkan dengan industri. Nah, terkait dengan misalnya dengan pertanyaan Mas Rifan, Mas, kalian aja saya jawab. Masalah itu besaran royalti itu biasanya kita kesepakatan aja gitu. Kesepakatan, tapi royalti itu dia ada rule of thumb-nya gitu. Jadi dilihat inventornya siapa, kemudian investornya siapa, distributornya siapa, sampai perusahaan besar yang akan memakai teknologi kita ke end user gitu. Nah, untuk kendala itu sama Bu, juga seperti yang dibilang Mas Rifan, kebetulan kami juga kami juga mempunyai teknologi mobile lab BSL 2 itu sudah digunakan oleh industri juga. Nah, itu memang masalahnya itu terbatasnya ini Bu, kemarin itu terbatasnya peralatan-peralatan lab yang dibutuhkan untuk menjadi mobile lab itu gitu. Terus kemudian masalah lain itu kita bagaimana cara memproyeksikan kira-kira pandemi ini sampai kapan, kemudian kebutuhan akan teknologinya itu sampai seperti apa dan sampai kapan, itu kita masih terus kaji Bu gitu sampai sekarang. Itu aja dari saya mungkin Bu. Terima kasih. Oke ya, jadi kita nggak tahu ya ini pandemi kapan berakhirnya, tapi artinya kita masih terus berusaha ya dari BPPT untuk berusaha untuk mencari apa nih yang bisa dilakukan. Mungkin Mas Rifan juga sama ya tadi menyampaikan hal yang sama. Oke, ini saya mengajukan pertanyaan untuk semua para narasumber ya. Kebetulan ada penanya dari YouTube terkait dengan ketika membuka usaha ini kan butuh modal ya, gitu, modal besar gitu ya. Gimana nih sampai misalnya saya pertanyaan nih pertama ke Mbak Atalia nih gitu ya. Gimana nih cara bisa mendapatkan modal yang sangat besar sampai bisa membangun usaha seperti ini? Mungkin tipsnya atau apa nih yang harus dipersiapkan dari kita sendiri? Gimana Mbak? Kalau dari yang udah aku jelasin tadi, kalau misalnya aku sendiri, sarannya kalau misalnya bisnis dari nol banget, agak susah buat kayak apply ke venture capital atau kayak investor, karena mungkin kayak belum ada benar-benar belum jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya di tahap awal ini menurut aku lebih kayak ke lomba-lomba, apalagi kalau misalnya masih kuliah, itu juga masih bisa di sambil kuliah juga masih bisa ikut beberapa lomba juga, ataupun buka crowdfunding itu juga good deal juga. Dan nanti kalau misalnya udah tutup, misalnya kayak kalau misalnya di startup itu kan ada kayak pre-seed funding, kalau misalnya udah masuk tahap, kalau misalnya udah selesai pre-seed fundingnya, udah masuk tahap seed funding, baru mulai ajuin ke investor maupun venture capital gitu sih. Kalau dulu Mbak, dari Mbak tadi kan berarti dari acara perlombaan itu ya Mbak ya, akhirnya bisa mendapatkan modal usaha. Oke. Kalau Mbak Farah gimana nih Mbak? Mungkin waktu itu seperti apa caranya Mbak Farah bisa mendapatkan funding, dan mungkin apa yang bisa Mbak Farah share nih buat kita semua? Oke, kalau dari tim Forbetric untuk tahap awal banget kita bikin prototyping, itu pakai dana sendiri, kita sourcing sendiri untuk bikin prototyping itu nggak terlalu mahal, yang akhirnya prototyping itulah yang membawa ke pintu gerbang berikutnya. Si prototyping dibawa oleh tim saya untuk menuju ke lomba-lomba. Nah, dari lomba nggak cuma pengalaman dan insight dari juri, tapi juga dana lombanya digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dari produknya. Selain dari lomba juga kita ikut namanya KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, dan menerima hibah dari Kemendikbud. Samping itu juga kita tergabung dalam salah satu inkubasi New Energy Nexus, yang merupakan salah satu organisasi non-profit yang ada di berbagai negara di dunia. Mereka juga memberi dana-dana hibah untuk pengembangan produk di bidang energi. Jadi artinya kita melihat peluang kira-kira stakeholder atau organisasi atau lomba apa saja sih yang kita bisa dapat dananya, karena emang kalau bisnis teknologi lumayan membutuhkan dana untuk develop produk-produknya.
Oke, jadi tadi dana pribadi ya Mbak Farah ya gitu ya? Awalnya ya dana dari patungan sama teman-teman yang akhirnya udah ada produknya, minimal prototyping walaupun belum terlalu bagus, prototyping yang bisa dibawa ke berbagai lembaga lain untuk akhirnya dapat dana hibah atau ke menang-menang lomba. Ya. Berarti ini harus cari teman yang memang juga mau untuk ayo dong patungan gitu ya. Betul. Karena kalau mau bisnis sama-sama harus susah senang bareng gitu. Ya benar ya, jangan hanya mau senangnya aja ya. Justru lagi susahnya gitu ya. Oke. Nah, kalau yang Mas Rifan nih gitu. Nah, ini kan bisnis mobil lab tuh baru ada ketika COVID-19 ini atau memang sebelumnya juga memang Mas Rifan bisnis terkait dengan mobil lab seperti ini? Itu kan kayak kayak rumahnya ya. BioSM sendiri kan alat dan bahan lab nih Bu Endah, jadinya furniture sama bahan makanannya di dalamnya lah. Jadinya sekarang upscale ke sekalian jualan sama rumah-rumahnya gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Nah, untuk cari pendanaannya, waktu itu gimana nih Mas Rifan nih? Apakah patungan juga gitu ya waktu awal bisnis atau gimana? Udah lupa juga ya. 10 tahun yang lalu itu banyak Bu, ada yang ngutangin gitu. Maksudnya ambil barang saya nih, nanti 30 hari lagi kamu bayar gitu kan. Dari situ kan ada untungnya 25% gitu. Terus ada juga ya mostly dari project sih dikumpulin sedikit demi sedikit ya gitu, karena saya mulai juga dari jualan ikan asin, snack keliling kosan, bikin rental komputer karena pas kuliah nggak punya komputer gitu, jadi siangnya jadi rental komputer, malamnya kita bisa pakai buat nulis skripsi. Jadi ya memang step by step semua dijalanin. Oke. Nah, kalau Mas Ridwan kan karena tadi pas cerita di awal begitu lulus nggak sempat masuk ke perusahaan swasta BUMN atau bikin usaha ya Mas Ridwan ya gitu. Ini langsung di gap langsung sama pemerintah lah gitu ya. Mungkin kalau saya tanya apa nih yang mendorong Mas Ridwan tertarik atau bisnisnya masuk ke segmen pemerintah? Gimana Mas? Nah, sebenarnya sih lebih ke ini Bu, lebih kepada ingin melihat bentuk kontribusi pemerintah terhadap bidang riset dan teknologi di Indonesia Bu, gitu. Itu sih Bu. Jadi belajar ini ya di Indonesia kayak gimana ya pengembangannya. Oke. Nah, kalau menurut Mbak dan Mas semua gitu ya, terkait dengan bisnis yang sekarang dijalani, gimana nih prospeknya ke depan gitu kan? Kadang saya suka dengar, ya ini bisnisnya nggak lama nih, cuman tahan paling cuman 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Nah, kalau dari perkiraan Mbak Atalia, Mbak Farah, atau Mas Ivan dan Mas Ivan sendiri gitu ya, bisnis yang sedang dijalani saat ini gimana nih prospek ke depannya? Silakan, mau siapa dulu? Oke, Mbak Atalia dulu boleh. Ya, urutan aja Bu. Ya, kayak absen ya. Oke, silakan Mbak Atalia. Kalau misalnya dari Hirmi sendiri, prospek ke depan, kita tuh kan akan memasuki namanya Society 5.0, di mana bisnis tuh nantinya harus mempunyai dampak sosial terhadap publik. Jadi menurut saya untuk ke depannya, Hirmi nanti tuh masih bisa terus berjalan dan masih bisa dibilang kayak visible juga, karena kita tuh membuat produk juga sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat juga. Dan kalau misalnya kita udah dari tahap dari awal udah benar, insya Allah ke belakangnya itu produk kita akan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ke depannya mungkin bisa terus berjalan sih bisnisnya. Oke, kalau dari Mbak Farah gimana nih Mbak? Ya, kalau Forbetrix sendiri di smart home, yang itu salah satu dari sektor energi dan juga lifestyle. Nah, ini kan bagian dari digitalisasi, semuanya digunakan melalui smartphone. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini memang trennya akan terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan mungkin prospek di tahun ini masih lebih kecil daripada tahun-tahun ke depannya. Makanya Forbetrix mulai garap dari sekarang-sekarang karena memang melihat bahwa peluang pasar akan terus meningkat
di tahun-tahun berikutnya. Cuma memang sebagai sebuah teknopreneur atau bisnis teknologi perlu melakukan penyesuaian. Jika di masa depan akan ada perubahan dari sisi teknologi, cloud atau segala macam, itu bisa disesuaikan dari sisi teknologi. Tapi untuk pasar, Forbetric sendiri udah menganalisa tren bahwa tren smart home dan energi akan terus berkembang ke depannya. Nah, nih Mas Rifan nih, gimana nih? Ini jangan mentang-mentang lagi COVID nih, Mas Rifan. Jadi lagi banyak dicari nih. Gimana nih Mas Rifan? Ya, Bu Enda. Jadi kan sebenarnya bisnisnya distribusi alat dan bahan laboratorium. Sekarang juga upscale ke tadi saya bilang ya laboratoriumnya sendiri. Kalau dari kami sih tadi saya udah di presentasi ada 3 teknologi dan 4 segmen market. Teknologi pertama DNA, yang teknologi kedua protein, dan teknologi ketiga adalah sel. DNA sendiri deteksi kayak COVID ini dan semua jenis penyakit menular. Pokoknya selama makhluk hidup itu ada DNA RNA-nya, deteksinya bisa pakai PCR. Itu satu. Jadi dan penyakit sih nggak menular, nggak cuma COVID kan, maksudnya ada TBC, terus nanti juga ada deteksi halal segala macam. Terus untuk protein sendiri kan teknologi protein yang kami jual itu untuk riset dan pengembangan biomolekul khususnya protein. Jadi dalam hal ini kami support Eijkman juga untuk riset vaksin merah putih dan support Bio Farma juga untuk produksi beberapa antibodi dan vaksin gitu, sampai bahan dan mesinnya kami bantu supply. Dan untuk sel sendiri sih kayak RSPAD, terus Cipto itu buat sel terapinya kami yang supply, dan beberapa customer kayak Prodia, Prostem itu kami ajak ke Jerman buat lihat teknologinya. Jadi saya sih ngelihat insya Allah sangat potensial ya di bioteknologi. Dan ya kenapa saya buat sendiri perusahaannya, karena tadinya saya bekerja untuk perusahaan Singapura dan saya aneh gitu untuk melayani Indonesia aja. Ini kita nggak bicara produksi, kita nggak bicara inovasi dulu ya. Gimana bisa registrasi, importasi, dan support teknologinya kepada pelanggan, itu harus perusahaan yang ada di luar negeri gitu. Orang Indonesia pada kemana sih gitu, masa sih pada nggak pinter-pinter gitu kan. Ya ternyata kan pinter, jadi tinggal harus ada yang mau aja buat ngerjain gitu sih Bu Enda. Oke. Nah, tadi sebenarnya saya tertarik nih sama tipe ini ya, mental blocks yang disampaikan tadi oleh Mas Rifan ya, ada hopeless, helpless, blaming, worthless, dan comfort zone nih. Nah, mungkin dari para narasumber nih, gimana nih apa yang bisa di-share, disampaikan buat teman-teman semua, buat kita semua di sini, biar kita nggak terbentuk ke dalam tipe yang tadi ya, atau bisa di tipe comfort zone lah, paling banyak kan orang-orang begitu udah nyaman, ya sudahlah begini daripada nanti bersusah-susah gitu ya. Gimana nih tipsnya yang biar kita nggak terhambat di situ? Boleh Mas Rifan dulu mungkin? Oh iya, itu tadi sih. Jadi kalau saya di kampus dulu IPB ada pengajian kan, mentoring, itu dibilang manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat gitu kan. Dan manusia juga kan selain kalau nggak salah saya pernah baca di Al-Quran itu hablum minallah itu cuma 5% dan 95% itu hablum minannas gitu. Jadi artinya sebenarnya kodenya udah cukup jelas ya, bahwa kitab suci pun utamanya mengatur hubungan antar manusia, dan manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat. Jadi ya saya terobsesi aja bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya. Jadi ketika nemu mental block itu bukannya nggak ada ya Bu ya, tetap ada. Aduh gila nih caranya susah banget nih, aduh gue nggak bisa nih, aduh capek dah segala macam. Tapi ya balik lagi ke spiritnya itu, saya mau jadi manusia yang paling terbaik, paling bermanfaat. Ya gagal, saya jatuh, saya bangun lagi, dan insya Allah selama hayat di kandung badan sih saya akan terus bangun Bu. Kira-kira gitu sih. Amin. Ya mudah-mudahan kita semua juga memiliki pemikiran yang sama ya, bahwa kita tidak hanya terkait dengan hablum minallah ya, tapi juga untuk manusianya yang bermanfaat untuk manusianya. Nah, untuk Mbak Atalia nih, Mbak Atalia kan dari sejak kuliah juga sudah aktif ya gitu ya, banyak kegiatan lah gitu, sampai juga sekarang membuat startup sekarang gitu ya. Gimana nih Mbak, kan kadang kalau jadi mahasiswa tuh kan
pengen main, ada masa bete-nya gitu ya, ada masanya lagi, aduh lagi malas atau ya banyak lah gitu ya hal-hal lagi mahasiswa gitu. Gimana ya biar tujuan atau keinginan tuh terus kalau bahasa Sundanya kekeh gitu ya. Gimana nih Mbak Atalia? Ya kalau misalnya dari aku sendiri kayak kalau misalnya pengennya tuh kayak orang-orang bilang nggak mungkin lah kayak misalnya kuliah aja, apalagi mumpung waktu aku tuh kuliah bisnis juga, mumpung lagi banyak koneksi, banyak juga bisa juga mentoring juga ke dosen-dosen dan segala macam, kenapa nggak dimanfaatkan gitu kan, mumpung ada banyak resource-nya juga. Terus habis itu pengennya kalau misalnya udah lulus ya udah punya bisnis sendiri gitu, nggak nunggu nanti gitu kan. Dan orang-orang juga selalu bilang kayak mulai aja dari sekarang daripada nanti udah lulus terus bingung mau ngapain gitu. Dan kayak yang kalau misalnya yang aku selalu pegang juga, kalau misalnya kita nggak mau ngambil hal yang paling buruk, kita juga nggak akan dapat hal yang baiknya. Jadi harus berani juga buat keluar dari zona nyaman kita dan mencoba mengambil resiko gitu sih. Oke, nah kalau Mbak Farah gimana nih gitu ya? Ini baru lulus kemarin gitu ya, Oktober 2020 gitu, ini wisudawan pandemi gitu ya, wisudawan online gitu ya. Tapi begitu keluar tuh udah jadi gitu ya, bukan baru ngebentuk gitu ya. Gimana nih Mbak Farah tipsnya? Kebetulan Farah sama Atalia juga baru lulus di Oktober kemarin. Kita dulu sama-sama merintis dari semester 4 gitu. Kalau prinsip Farah sendiri, nothing worth has come easy. Jadi sesuatu yang emang berat, sesuatu yang tinggi harus dicapai dengan emang susah payah. Jadi prinsipnya mungkin emang kepahit-pahitan atau yang buruk-buruknya secepat-cepatnya diselesaikan di masa muda gitu. Jadi pengalaman atau kegagalan atau percobaan itu kita lakukan secepat-cepatnya biar kita bisa belajar dan berusaha improve dari kesalahan yang udah kita lakukan sebelumnya. Makanya walaupun di kuliah bagi waktu untuk belajar, bagi buat lomba, bagi buat develop bisnis itu emang agak sulit, tapi itu semua worth dengan hasil yang diperjuangkan. Gitu sih Mbak. Oke, nah kalau Mas Ridwan gimana nih gitu ya, biar kita nih kaum milenial, kaum Z nggak jadi kaum rebahan, biar terus maju nih, gimana nih Mas Ridwan? Kalau saya sih Bu, jangan cepat puas diri aja Bu kalau saya Bu, gitu. Nah kalau kita di pemerintahan, makanya mindset dari awal Bu masuk ke BPPT itu lebih kepada ke pengabdian masyarakat gitu. Apa yang bisa saya berikan, apa kontribusi saya bagi negara gitu Bu. Jadi apa yang sudah saya lakukan itu harus terus di-improve gitu sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Kalau saya sih lebih ke situ Bu, karena ya instansi pemerintah Bu, pengabdian masyarakat mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa di bidang teknologi gitu. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Ridwan, Mbak Atalia, Mbak Farah, Mas Rifan gitu ya. Jadi ini banyak ilmu yang saya peroleh ya gitu, dan pasti juga buat Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ikut menyaksikan di ruang Zoom ini maupun lewat YouTube ya gitu. Nah, sebelum saya akhiri sesi sharing session ini, mungkin saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu ya, ketika saya mendengarkan apa yang dipaparkan oleh 4 pembicara. Yang pertama, bisnis tuh nggak hanya soal uang, tapi juga sosial itu juga menjadi hal yang sangat penting. Kalau saya simak dari Mbak Atalia, Mbak Farah, Mas Rifan maupun Mas Ridwan, pada akhirnya adalah itu ke arah sosial juga, bahwa kita juga harus memberikan manfaat buat masyarakat, terutama masyarakat Indonesia ya, kita orang Indonesia ternyata pinter-pinter gitu ya. Bahkan mungkin ini potensi emas atau berlian yang tinggal diasah gitu ya, yang biar bisa berkilau gitu ya. Kemudian ketika kita memiliki ide kreatif juga jangan takut untuk kita sampaikan dan kita realisasikan. Tantangan dan hambatan yang ada itu justru membuat kita menjadi lebih pintar, lebih kreatif, lebih mampu melihat peluang-peluang yang ada, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi Mbak Atalia, Mbak Farah, Mas Rifan, dan Mas Ridwan. Mungkin saya minta satu kata dari Mbak Atalia dan Mbak Farah serta Mas Rifan dan Mas Ridwan. Satu kata yang bisa menyemangati
teman-teman semua, terutama teman-teman di SBM ITB? Ada, Mas, Mbak? Oh iya, Indonesia sangat perlu orang-orang pintar yang berani berkarya ya di Indonesia ini. Ya, kita bersinergi, berkolaborasi. Ya, ayo kita bangun Indonesia bareng-bareng. Oke, Mas Rifan. Oke, dari Mbak Farah mungkin? Kalau dari Farah, nothing worth has come easy. Jadi apabila punya cita-cita harus tetap bersemangat, berjuang menggapai apa yang diinginkan dan terus improve dari kesalahan, belajar, walaupun jatuh bangkit lagi, karena itu bukan tentang bagaimana seorang bisa sukses, tapi bagaimana mereka setelah jatuh bisa bangkit secepat mungkin. Iya. Justru pas begitu jatuh, bangkitnya itu yang harus pegang ya. Oke, kalau dari Mbak Atalia gimana, Mbak? Sama sih kayak Mas Rifan, kayak terus berkarya. Kalau misalnya mau mulai bisnis, mulai aja dari sekarang. Harus yakin, terus harus percaya juga kalau misalnya bisnis yang bisnis yang kita buat tuh bisa bermanfaat juga buat orang lain, gitu sih. Oke, siap. Terakhir mungkin dari Mas Ridwan? Ibu, kalau dari saya, pengabdian totalitas tanpa batas untuk bangsa dan negara, Bu, untuk Ibu Pertiwi. Gitu. Nah, siap, tepuk tangan buat semuanya. Terus kayak sedikit lagi, Bu. Orang Indonesia itu pintar-pintar, Bu. Teknologinya itu kita punya semua sebenarnya. Nggak perlu kita impor. Gitu. Oke ya, jadi tinggal Indonesia harus lebih percaya diri ya, lebih percaya diri biar lebih optimal lagi. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Atalia, Mbak Farah, Mas Rifan, dan Mas Ridwan atas sesi sharing yang sangat menyenangkan hari ini. Untuk acara, saya kembalikan lagi ke Mbak Cindy sebagai MC. Silakan Mbak Cindy. Baik, terima kasih Bu Endah yang sudah menjadi moderator kita dari awal sesi sharing sampai akhir hingga sesi sharing ini sangat menarik dan luar biasa ya, topik yang dibawanya bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi entrepreneur, baik dari sekarang, jangan takut dulu, dan sudah yang seperti yang dikatakan juga, teknologi kita itu tidak kalah sebenarnya sama yang lain, maka kita jangan sampai malu untuk bisa bersaing dengan negara-negara lainnya yang sudah mulai duluan, karena tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Jadi saya harap juga untuk kepada hadirin yang sudah hadir, baik Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir sharing tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua, karena hal itu akan menjadi bekal yang berguna untuk kita supaya lebih siap ke depannya dan lebih bisa percaya diri dalam memulai sesuatu. Sebelum menutup acara kita, alangkah lebih baik kita dengarkan terlebih dahulu rangkuman dan sedikit sepatah dua patah kata melalui closing remark yang akan dipaparkan oleh Ketua Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau APIO Jawa Barat, yaitu Ibu Dr. Anissa Lestari. Kepada Ibu Anissa, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Cindy. Tidak terasa bahwa kita sudah menjalani program ini selama 1 semester ya, dan ini adalah sesi akhir yang juga dihadiri oleh alumni-alumni dari SBM ITB. Jadi dibutuhkan inspirasi ya bagi anak-anak muda, bagi mahasiswa, bagi generasi yang akan datang untuk kemudian dapat mencapai visi yang lebih baik untuk Indonesia maju ke depan. Sehingga saya senang sekali dapat bekerja sama dari Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi, bekerja sama dengan SBM ITB dalam berupaya untuk berbuat lebih ya, untuk kemudian dapat memajukan tidak hanya dari sisi akademik, namun juga dari sisi mental, dari sisi semangat juang, dari sisi kompetensi, terutama soft skill ya, karena tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di sini, ada Mbak Farah, Mbak Atalia, ada Mas Ridwan, Mas Rifan gitu ya, bahwa sebetulnya tuh kita bisa, teknologinya bisa, tapi mau atau tidak, motivasinya seperti apa, bagaimana menghadapi kegagalan, dan itu semua adalah soft skill. Nah, memang itu bagaimana kemudian kita atur di dalam
berani mengambil resiko, belajar terus-menerus, dan terutama action ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya tapi tidak dilakukan, itu juga tidak akan membawa manfaat. Dan pasti belajar terus-menerus, karena tadi saya lihat juga ya, wah ternyata pembicara juga saling tanya kok, kemudian juga terus untuk mengembangkan diri, karena memang jangan mudah merasa puas ya dengan apa yang kita hadapi, karena tantangan pasti selalu ada. Masalah pasti selalu tiba, dan kita tentu harus dituntut untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dan belajar terus-menerus. Dan hasil akhirnya itu adalah visi besar, bagaimana kita bersama dapat membuat Indonesia lebih maju dengan generasi muda yang tangguh dan tentunya mandiri berdikari. Jadi terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan kemudian seluruh rangkaian acara yang sudah diselenggarakan sedari awal, mulai dari bagaimana kita menyiapkan diri untuk membuat perencanaan karir ke depan, bagaimana kemudian kita menyiasati bahwa kita memiliki potensi dan kemudian mengembangkan kompetensi, bagaimana berkarir dalam bidang industri, dan saat ini adalah berkarir dalam bidang wirausaha, entrepreneur gitu ya. Dan itu semua membutuhkan perencanaan dan tentunya kesediaan kita untuk mengembangkan diri ke depan yang lebih baik. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kemudian kita akan maju lagi Mbak Cindy dan semua ya untuk kemudian sama-sama mengembangkan diri ke depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa atas closing remarks-nya, dan saya juga berharap ya apa yang diharapkan baik itu dari pihak Ibu Anissa sendiri maupun dari pihak yang sudah terhubung dengan acara kita dari awal sampai akhir bisa terrealisasikan dan bahkan bisa kembali hadir lagi di tahun depan untuk mempersiapkan diri atas event-event selanjutnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara kita yang sudah hadir pada kesempatan sharing session hari ini, yaitu pada para alumni SBM ITB yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan kita ilmu, juga motivasi di sesi sharing hari ini, yaitu kepada Bapak Muhammad Ridwan Nurinda selaku Head of Technology Dissemination at BPPT, lalu kepada Bapak Rifani SSI, MBA selaku Co-founder and Director of at PT Bioscience Medica Indonesia, lalu kepada Mbak Atalia Mutiara Laksmi selaku CEO and Co-founder at Hirmi Company, dan juga kepada Mbak Siti Farah Mutia selaku Founder and Project Leader at Forbetric. Juga kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dari awal sampai akhir dan berpartisipasi baik melalui pertanyaan maupun mengikuti dari pagi tadi hingga di sesi terakhir hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik kata maupun perbuatan atau hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Kami ingatkan kembali untuk informasi mengenai event-event lain yang diselenggarakan selanjutnya dapat dilihat melalui website SBM ITB di www.sbm.itb.ac.id dan di sosial medianya yaitu YouTube SBM ITB Karir dan Instagramnya di @SBM ITB Official dan juga SBM ITB Karir. Jangan lupa untuk di-follow Instagramnya, di-subscribe, juga di-like video di YouTube channelnya, karena kita akan memberikan banyak informasi selanjutnya, baik itu info webinar, coaching season, maupun di sharing season lainnya yang akan diselenggarakan di tahun depan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Saya perwakilan dari SBM ITB pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf sebelumnya, kita foto season terlebih dahulu. Untuk teman-teman, boleh dinyalakan kameranya ya. Boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu, mumpung di acara terakhir kita ya. Kita mau membuat kenang-kenangan, foto bareng terlebih dahulu di acara sharing terakhir hari ini. Boleh dibuka kameranya. Baik, semuanya sudah dibuka ya kameranya. Untuk pihak dari panitia sudah dipersiapkan untuk
mengambil fotonya. Bagaimana? Sudah siap atau belum? Sekali lagi dibuka kameranya terlebih dahulu, kita mau ambil foto ya. Oke. Sudah siap ya, baik bagus. Saya hitung 3, 2, 1, kita ambil 2 kali foto mungkin ya. Baik, 3, 2, 1. Oke. Oke, sudah. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sip. Baik, terima kasih semuanya. Kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada narasumber terima kasih, teman-teman yang sudah ikut dari awal sampai akhir juga terima kasih. Ditunggu di event selanjutnya. Saya perwakilan dari SBM ITB pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mas Rifan, Mas Ridwan, Farah sama Atalia. Ya, Bu Endah. Terima kasih Bu Lala. Bu Endah, Bu Anissa, makasih. Iya, Pak terima Agus. kasih ya Bu Lala, Pak Agus. Mas Dan seluruh Adityo, narasumber. Mas Adityo dari alumni, terima kasih. Oh, iya. Sama-sama Bu. Sorry ikut belakangan. Ya, gak apa-apa. Kasih. Mohon izin live Bapak Ibu Iya, sekalian. iya. Iya, Silakan. terima kasih Mas Ridwan.